pelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Keutamaannya seperti apa ya? Jadi kalian harus mampu. Ketika ada yang bertanya sholat berjamaah itu apa, keutamaannya itu apa, ya. Jadi mari kita belajar tentang sholat berjamaah supaya kalian mampu. Apa itu sholat berjamaah? Ya, kalian paham tentang sholat berjamaah. Sholat itu ibadah yang wajib dikerjakan, baik dalam keadaan sakit, dalam perjalanan, ya, dalam keadaan apapun kita wajib sholat. Sholat itu harus dikerjakan, ya, kecuali kalau sudah tidak bernafas, itu baru disolati, ya. Sholat itu bisa dikerjakan sendiri-sendiri atau munfarid, ya, atau bisa dikerjakan secara berjamaah, yaitu bersama-sama. Sholat berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum, ya. Bu, sholat berjamaah itu boleh nggak satu orang? Ya tidak bisa. Kalau satu orang itu namanya munfarid. Kalau berjamaah itu paling sedikit dua orang. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganjurkan kepada umatnya untuk sholat berjamaah, ya. Mengapa demikian? Nah, terus sholat berjamaah itu nanti dapat apa? Ketentuannya bagaimana? Ya kan? Nanti keistimewaannya apa sih sholat berjamaah? Maka dari itu, ayo kita belajar bersama tentang sholat berjamaah. Yuk lihat videonya dulu ke depan. Ini materi tentang sholat berjamaah. Kalian simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh ditinggalkan, meskipun dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan. Perintah sholat harus ditegakkan. Sholat dapat dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Bisa juga secara bersama-sama atau berjamaah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memperbanyak sholat berjamaah. Mengapa demikian? Apa sebenarnya keutamaan dari sholat berjamaah dan bagaimana ketentuan-ketentuannya? Mari kita simak video berikut ini. Namanya siapa, Nok? Azana Lafizia.
Kami dari kelompok Ustazul. Silakan presentasikan. Sebentar, kedengaran tidak? Ya, diulang. Oke, tidak kedengaran. Jika imam kentut, maka makmum menggantikan sebagai imam. Makmum yang berdekatan di belakang ya? Iya. Ada yang menyanggahnya atau memberikan pendapat atau mau bertanya kepada kelompok 3? Tidak. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Cara makmum mengganti imamnya bagaimana? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Siapa namanya tadi? Maulida. Pertanyaan dari Maulida, silakan jawab. Caranya gimana? Silakan, boleh dipraktekkan? Ya, silakan. Ini imamnya. Boleh. Bagaimana? Kalau sholat caranya gimana? Nah, ya, caranya sholat. Ya, kemudian si imam kentut. Ya, terus gimana mundurnya? Nah, silakan. Iya, boleh. Ada yang mau menyanggah atau memberikan pertanyaan lagi? Sudah jelas? Jelas seperti itu. Jadi jika imam kentut, kemudian kasih kode yang di belakang, nah sang makmum menggantikan imam. Sudah jelas dari presentasi dari kelompok 3? Jelas. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk semua presentasinya sangat bagus-bagus ya. Sekarang kumpulkan LKPD yang telah dibagikan tadi. Silakan kumpulkan. Sekarang ibu akan bagikan link untuk kalian jawab ya soal yang ada di link masing-masing.